Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai the efficient market hypothesis atau hipotesis pasar efisien. Saya Iis Ermawati sebagai penyaji pertama, Firdausyah Putri sebagai penyaji kedua, Elsa Nur Maulidina sebagai penyaji ketiga, Flora Dia Syafuti sebagai penyaji keempat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hipotesis pasar efisien. Jadi secara umum, hipotesis pasar efisien ini yaitu menjelaskan mengenai konsep keterkaitan antara harga saham dengan informasi. Nah, yang kedua yaitu ada pergerakan acak dan hipotesis. Kenapa disebut dengan pergerakan acak? Karena penyesuaian harga terjadi cepat atas kedatangan informasi baru, sehingga tidak memiliki pola dapat diprediksi tegas yang dapat dimanfaatkan oleh investor. Nah, yang kedua, informasi baru bersifat tidak terprediksi. Karena itu, perubahan harga dari waktu ke waktu terjadi secara independen satu dengan yang lainnya. Sehingga harga saham yang berkembang secara independen ini akan mempengaruhi atau memberi konsekuensi kepada investor untuk membeli saham atau menjual saham sebelum seluruh pasar itu mengetahui perubahan atau informasi tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai versi hipotesis pasar efisien. Jadi di sini ada 3 bentuk teori pasar yang efisien yang berhubungan dengan ketersediaan informasi dan kondisi harga saham di pasar modal. Yang pertama yaitu bentuk lemah atau work from. Sini yaitu mengasumsikan bahwa harga sekuritas itu merefleksi semua data tentang harga masa lalu. Jadi implikasinya yaitu investor tidak dapat memperoleh abnormal return secara konsisten dengan menggunakan informasi harga masa lalu. Yang kedua yaitu bentuk semi kuat atau semi strong from. Di sini yaitu mengasumsikan bahwa semua informasi yang tersedia untuk umum mengenai prospek suatu perusahaan harus tercermin dalam harga saham, sehingga informasi tersebut termasuk selain harga sebelumnya. Data fundamental pada lini produk perusahaan, misalnya kualitas manajemen atau komposisi neraca, sehingga implikasinya investor tidak dapat menggunakan analisa fundamental dalam menghasilkan keuntungan di atas normal. Yang ketiga yaitu bentuk kuat atau strong from, yaitu mengasumsikan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan dengan perusahaan, bahkan termasuk informasi yang tersedia untuk orang dalam perusahaan, sehingga versi hipotesis ini yaitu memanfaatkan informasi dari orang dalam atau inside information. Selanjutnya yaitu mengenai implikasi hipotesis pasar efisien. Nah, yang pertama yaitu ada analisis teknikal. Analisis ini merupakan upaya pencarian pola perulangan yang dapat diprediksi dalam harga saham. Analisis ini dapat mengidentifikasi tren yang dapat dieksploitasi selama periode penyesuaian. Kunci keberhasilan analisis teknikal ini yaitu respon yang lambat dari harga saham terhadap faktor penawaran dan permintaan yang mendasar. Lalu yang kedua yaitu ada analisis fundamental. Analisis ini yaitu menggunakan prospek laba dan dividen perusahaan, tingkat bunga di masa depan, dan evaluasi resiko untuk menentukan harga yang tepat. Analisis ini memulai dengan laba masa lalu dan menguji neraca perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen portofolio aktif vs pasif. Jadi hipotesis pasar efisien menyarankan untuk melakukan strategi investasi pasif yang tidak berusaha melawan pasar. Nah, yang kedua, strategi pasif ini juga bertujuan untuk membentuk portofolio sekuritas dengan baik tanpa menemukan saham dinilai terlalu rendah atau tinggi. Nah, yang ketiga, salah satu strategi umum untuk manajemen pasif ini adalah yaitu membentuk sebuah dana indeks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Firdausyah Putri. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, yaitu selanjutnya adalah alokasi sumber daya. Penyimpangan dari efisiensi dapat menawarkan peluang keuntungan kepada pedagang yang lebih baik dengan mengorbankan kurangnya informasi. Namun, penyimpangan dari efisiensi informasi juga akan menghasilkan biaya besar yang akan ditanggung oleh semua warga negara, yaitu alokasi sumber daya yang tidak efisien. Misal, jika nilai kapasitas telekomunikasi yang tercermin dalam harga pasar saham melebihi biaya pemasangan kapasitas tersebut, para manajer dapat menyimpulkan bahwa investasi telekomunikasi tampaknya memiliki nilai sekarang bersih positif. Dengan cara ini, harga pasar modal memandu alokasi sumber daya nyata. Jika pasar tidak efisien dan sekuritas umumnya salah harga, maka sumber daya akan secara sistematis dialokasikan secara salah. Perusahaan dengan sekuritas yang terlalu mahal akan dapat memperoleh modal terlalu murah.
dan perusahaan dengan sekuritas undervalued mungkin mengabaikan peluang investasi karena biaya meningkatkan modal akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, pasar modal yang tidak efisien akan mengurangi salah satu manfaat paling kuat dari ekonomi pasar. Sebelum menghapus pasar sebagai sarana untuk memandu alokasi sumber daya, kita harus berpikir tentang apa yang dapat diharapkan dari perkiraan pasar. Seperti yang kami katakan sebelumnya, semua informasi yang tersedia masih jauh dari informasi lengkap, dan umumnya perkiraan pasar rasional kadang-kadang bisa salah. Gagasan pasar yang efisien secara informasi mengarah pada metodologi penelitian yang kuat. Jika harga keamanan mencerminkan semua informasi yang tersedia saat ini, maka perubahan harga harus mencerminkan informasi yang baru. Oleh karena itu, tampaknya seorang harus dapat mengukur pentingnya suatu peristiwa yang menarik dengan memeriksa perubahan harga selama periode di mana peristiwa itu terjadi. Sebagai ilustrasi, kami menggunakan model pasar untuk memperkirakan pengembalian abnormal. Pendekatan ini didasarkan pada model indeks yang diperkenalkan pada bab sebelumnya. Jadi, model indeks tunggal menyatakan bahwa pengembalian saham ditentukan oleh faktor pasar dan faktor spesifik perusahaan, di mana parameter beta mengukur sensitivitas terhadap pengembalian pasar, dan alfa adalah tingkat pengembalian rata-rata yang akan disadari oleh saham dalam periode dengan pengembalian pasar itu nol. Pengembalian spesifik perusahaan atau abnormal dapat diartikan sebagai pengembalian tak terduga dan dihasilkan dari peristiwa tersebut. Model pasar adalah alat yang sangat fleksibel karena dapat digeneralisasi untuk memasukkan model pengembalian yang lebih. Sebagian karena kerentanan model pasar ini, pengembalian portofolio yang cocok dengan karakteristik telah menjadi tolak ukur yang lebih banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Kami mengukur dampak suatu peristiwa dengan memperkirakan abnormal return pada suatu saham. Pada saat informasi tentang peristiwa tersebut diketahui oleh pasar, misalnya dalam sebuah studi tentang dampak upaya merger terhadap harga saham perusahaan target. Tanggal pengumuman adalah tanggal di mana publik diberitahu bahwa merger harus dilakukan. Pengembalian abnormal dari masing-masing perusahaan di sekitar tanggal pengumuman dihitung, dan signifikan statistik dan besarnya pengembalian abnormal khas menunjukkan dampak dari informasi yang harus segera dirilis. Ada satu kekhawatiran yang merumitkan studi peristiwa muncul dari kebocoran informasi. Kebocoran ini terjadi ketika informasi yang relevan dirilis ke sekelompok kecil investor sebelum dirilis ke publik resmi. Dalam hal ini, harga saham mungkin mulai meningkat beberapa hari atau minggu sebelum tanggal pengumuman resmi. Setiap pengembalian abnormal pada tanggal pengumuman merupakan indikator yang buruk dari dampak total dari rilisnya informasi. Indikator yang lebih baik adalah cumulative abnormal return, yang merupakan jumlah dari semua abnormal return selama periode waktu yang diinginkan. Pengembalian abnormal kumulatif dengan demikian menangkap total pergerakan saham spesifik perusahaan untuk seluruh periode ketika pasar mungkin merespon informasi baru. Selanjutnya adalah pasar efisien. Pasar efisien adalah suatu kondisi di mana pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Tidak heran jika hipotesis pasar yang efisien tidak hanya membangkitkan antusias dalam komunitas manajer portofolio profesional. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya kegiatan para manajer pencarian sekuritas dan undervalued dan sangat mungkin merugikan klien karena membutuhkan biaya dan mengarah pada portofolio yang
terdiversifikasi secara tidak sempurna. Ada 3 masalah. Yang pertama, masalah besar. Semua mungkin setuju bahwa harga saham sangat dekat dengan nilai wajar dan bahwa hanya manajer portofolio besar yang dapat memperoleh laba perdagangan yang cukup untuk membuat eksploitasi atas kesalahan kecil sepadan dengan usahanya. Menurut pandangan ini, tindakan manajer investasi cerdas adalah kekuatan pendorong di balik evolusi konstan harga pasar ke tingkat yang adil. Masalah yang kedua adalah masalah pemilihan bias. Misalnya, Anda menemukan skema investasi yang benar-benar dapat menghasilkan uang. Anda memiliki 2 pilihan. Yang pertama, mempublikasikan teknik di The Wall Street Journal untuk memenangkan ketenaran sekilas, dan yang kedua merahasiakan teknik Anda dan menggunakannya untuk menghasilkan jutaan dolar. Sebagian besar investor akan memilih opsi yang kedua, yang memberikan kita sebuah tebak-tebakan. Hanya investor yang menemukan bahwa skema investasi tidak dapat menghasilkan pengembalian abnormal. Oleh karena itu, komponen pasar yang efisien dari dunia dapat selalu menggunakan bukti bahwa berbagai teknik tidak dapat memberikan imbalan investasi sebagai bukti bahwa teknik yang melakukan pekerjaan memang tidak dilaporkan kepada publik. Hal ini merupakan masalah dalam bias seleksi. Hasil yang dapat kita amati telah dipilih sebelumnya untuk upaya yang gagal. Oleh karena itu, kami tidak dapat secara adil mengevaluasi kemampuan manajer portofolio untuk menghasilkan strategi pasar saham yang lebih unggul. Masalah yang ketiga adalah masalah peristiwa keuntungan. Selanjutnya adalah pengujian bentuk lemah, pola imbal hasil saham. Yang pertama, imbal hasil dalam horizon waktu yang pendek. Satu cara untuk melihat harga saham adalah dengan mengukur korelasi seri dari imbal hasil pasar. Korelasi seri adalah kecenderungan imbal hasil saham berkorelasi dengan imbal hasil masa lalu. Yang kedua, imbal hasil dalam jangka panjang. Selain mempelajari sugesti dari reaksi berlebihan dalam imbal hasil pasar saham secara keseluruhan selama rentang waktu yang panjang, banyak studi lain menyebutkan bahwa dalam rentang waktu yang panjang, kinerja ekstrim dari sekuritas juga cenderung mengoreksi dirinya sendiri. Selanjutnya, prediktor imbal hasil pasar secara umum. Fama and Vince memperlihatkan bahwa imbal hasil pasar saham secara keseluruhan cenderung tinggi apabila rasio dividen terhadap harga dan imbal hasil dividennya juga tinggi. Yang kedua, Campbell and Siller menunjukkan bahwa data pasar obligasi seperti selisih antara hasil obligasi korporat berperingkat rendah dan tinggi juga membantu untuk memprediksi imbal hasil pasar. Nah, yang selanjutnya ada anomali pasar. Yang pertama, pengaruh perusahaan yang diabaikan dan pengaruh likuiditas. Karena perusahaan kecil cenderung diabaikan oleh investor, maka informasi tentang mereka cenderung tidak tersedia, sehingga hal ini menyebabkan perusahaan kecil mempunyai investasi yang lebih berisiko. Yang kedua, rasio nilai pasar. Rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan dengan laba, arus kas, dan nilai buku per saham. Rasio ini menerbitkan indikasi bagi manajemen perusahaan tentang bagaimana pandangan investor terhadap risiko investasi dan prospek perusahaan di masa depan. Yang ketiga, pergerakan harga pasca pengumuman laba. Ketika harga saham akan naik, pengumuman laba dapat dievaluasi dengan membandingkan laba dengan nilai sebelumnya yang diprediksi oleh pasar. Yang kedua, reksadana dan analis kinerja. Reksadana adalah perusahaan yang menanamkan modalnya dalam berbagi portofolio saham yang beragamnya dikelola oleh manajer investasi. Tidak sedikit pula para investor yang kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman
dalam membentuk portofolio yang optimal, terutama mengenai indikator yang mempengaruhi kinerja reksadana tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah terkait studi resiko terhadap kinerja. Yang pertama ada studi ekstensif dana ekuitas yang disampaikan oleh Berg and Green dalam karya tulisnya yang berpendapat bahwa manajer reksadana yang terampil dengan kinerjanya akan menarik dana baru dan kompleksitas pengelolaan dana ekstra yang membuat dana terdorong dari alfa ke nol. Dengan demikian, keterampilan akan muncul bukan dalam pengembalian yang superior, melainkan dalam jumlah dana yang dikelola. Nah, seperti yang kita ketahui, terkadang investor dalam menanamkan investasinya itu mengalami ketakutan akan resiko yang didapatkan. Misalnya terjebak investasi palsu, bohong gitu. Nah, sehingga manajer investasi di sini bertugas untuk meyakinkan dan mengelola dana yang ditanamkan oleh investor pada produk reksadana sehingga dapat memberikan imbal hasil yang maksimal dengan kinerjanya yang menarik seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah studi dari kinerja manajer dana obligasi. Ini disampaikan oleh Black, Elton, dan Gruber memeriksa kinerja reksadana pendapatan tetap. Nah, rata-rata dana obligasi berkinerja buruk pada indeks pendapatan tetap pasif dengan jumlah yang kira-kira sama dengan pengeluaran. Yang selanjutnya disampaikan oleh Chen, Fersen, dan Peters pada tahun 2010, yaitu rata-rata reksadana obligasi mengungguli indeks obligasi pasif dalam hal pengembalian kotor, tetapi berkinerja buruk setelah dikurangkan oleh biaya investor. Kinerja manajer profesional secara luas konsisten dengan efisiensi pasar. Nah, sekian dulu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.